Sebelumnya, di Stone Ocean, Pucci telah berhasil bergabung dengan bayi hijau, lalu keluar dari penjara untuk melanjutkan langkah menuju surga. Dia juga memerintah Miu Miu untuk menahan Jolyne agar tidak mengejarnya. Jolyne pun sempat tertahan akibat efek dari kekuatan Miu Miu. Ingatannya dibatasi sehingga dia melupakan Pucci. Namun berkat bantuan Emporio, akhirnya Jolyne berhasil mengalahkan Miu Miu. Kemudian setelah itu, mereka bertiga segera keluar dari penjara untuk mengejar Pucci. Berita lolosnya Jolyne dari penjara menyebar dengan sangat cepat. Begitu mendengar kabar tersebut, Weather dan Anasui juga memutuskan untuk melarikan diri. Kini, Pucci dikejar oleh dua tim. Tim 1 Jolyne Emporio Hermes, tim 2 Weather Report dan Anasui. Sementara itu, Pucci yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba saja merasa sakit. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya mengeluarkan banyak keringat. Lalu taksi yang ditumpanginya tiba-tiba saja macet. Dia pun kemudian berjalan hingga tiba di depan rumah sakit. Kebetulan, rumah sakit tersebut sedang ramai karena adanya 3 pasien baru. Mereka yang dirawat adalah para kriminal. Ada perampok, geng motor, dan pecandu narkoba. Lalu, si pecandu narkoba tiba-tiba terbangun, kemudian menyandra Pucci dengan menggunakan gunting. Pucci pun dengan sengaja menusukkan gunting tersebut ke dirinya sendiri. Lalu si pecandu narkoba menjadi panik dan berusaha melarikan diri. Ketika dia berlari, dia pun ditembak oleh polisi yang berada di tempat tersebut. Pucci kemudian menyadari sesuatu dari rangkaian kejadian ini. Semua ini bukanlah kebetulan. 3 pasien baru tersebut berada di sini karena Pucci. Mereka bertiga tiba-tiba mendapatkan kekuatan Sten dan menjadi anak buah Pucci yang baru. Pucci pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di rumah sakit untuk sementara waktu. Dia akan mengandalkan 3 anak buah barunya untuk melawan Jolyne dan kawan-kawan. Keesokan harinya, setelah berhasil keluar dari penjara, Weather dan Anasui menumpang kendaraan milik seorang kakek-kakek. Di tengah-tengah perjalanannya, mereka sempat membaca beberapa komik. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Karakter pada komik tersebut tiba-tiba menjadi nyata. Tidak salah lagi, ini adalah kekuatan dari salah satu anak buah Pucci yang baru. Penggunanya adalah si pecandu narkoba bernama Unggalo dan stand-nya bernama Bohemian Rhapsody. Kekuatannya adalah mewujudkan karakter dalam komik, lalu menarik jiwa seseorang masuk ke dalam cerita komik tersebut. Kebetulan, ada 3 judul komik yang berada di kendaraan kakek itu. Pinocchio, Snow White 7 Kurcaci, dan Gadis Bertudung Merah. Untuk saat ini, jiwa Anasui sudah terpisah, sementara tubuhnya jatuh dan terseret kendaraan. Weather tidak bisa melihat jiwa Anasui yang berada di dekatnya. Yang dia tahu hanyalah tubuh Anasui sedang terseret kendaraan. Weather kemudian meminta si kakek pengemudi untuk menghentikan kendaraan. Namun, si kakek tidak merespon karena ternyata jiwanya juga sudah terpisah. Laju kendaraan menjadi tidak terkendali dan akhirnya menabrak tiang pembatas jalan. Setelah itu, tiba-tiba saja si kakek pengemudi berubah menjadi serigala dari komik Gadis Bertudung Merah. Dia pun tanpa ragu menyerang Anasui, namun Anasui berhasil mengalahkannya dengan mudah. Sementara Weather sudah pergi di saat Anasui bertarung dengan kakek serigala. Dia juga membawa tubuh Anasui bersamanya. Anasui pun segera mengejar tubuhnya sendiri. Namun, tubuhnya sendiri menjauh seolah-olah menghindarinya. Kemudian tanpa disadari, Anasui masuk ke dalam cerita Serigala dan 7 Domba. Dia menjadi karakter antagonis, yaitu Serigala. Dalam cerita itu, Serigala akan mati dibunuh oleh para domba. Dan, Anasui tidak bisa merubah jalan ceritanya. Dia sempat menghajar domba-domba tersebut dengan stand-nya. Namun, semuanya sia-sia. Domba-domba itu tidak bisa dihentikan dengan cara apapun. Semuanya akan berakhir ketika Anasui mati dibunuh oleh para domba sesuai jalan cerita. Anasui hanya bisa melarikan diri dari kejaran para domba tersebut. Dia melompat dan berhasil menggantung mobil polisi yang sedang berjalan. Sementara itu, Weather dihadang oleh karakter yang keluar dari lukisan. Dia adalah Van Gogh, seorang pelukis terkenal yang gemar melukis diri sendiri. Begitu melihat Van Gogh, jiwa Weather langsung terpisah dari tubuhnya. Dia masuk ke dalam kisah hidup Van Gogh yang digambarkannya melalui lukisan. Seseorang akan masuk ke dalam cerita jika dia mengetahui cerita tersebut.
Ketika Weather bersama Anasui, jiwanya tidak terpisah karena dia tidak tahu cerita Pinocchio, Snow White, ataupun gadis bertudung merah. Hanya Anasui saja yang terpengaruh karena dia tahu tentang semua cerita tersebut. Kini jiwa Weather terpisah karena dia tahu tentang lukisan Van Gogh. Nasibnya mengikuti kisah hidup Van Gogh, yaitu bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Weather pun tidak bisa berkutik. Dia bergerak secara otomatis mengikuti jalan cerita Van Gogh. Weather mengerti bahwa dia tidak boleh menyentuh pistol tersebut. Dia pun mencoba melarikan diri, namun tiba-tiba Anasui datang dan menabraknya. Mereka berdua pun dalam kondisi sekarat. Lalu, Weather memiliki ide cemerlang di saat-saat terakhir. Dia memaksa Van Gogh untuk menggambar karakter baru. Karakter itu dilengkapi dengan kekuatan yang bertentangan dengan Bohemian Rhapsody. Dia bisa mengembalikan semua karakter yang diwujudkan oleh Bohemian Rhapsody. Ceritanya akan berakhir ketika dia sudah memulihkan dunia. Pada akhirnya, Weather dan Anasui berhasil kembali ke tubuh aslinya. Di saat yang bersamaan, Unggalo, si pengguna Bohemian Rhapsody, mengalami koma karena stennya sudah dikalahkan. Sementara itu, Jolene sedang berada di rumah Romeo, mantan pacarnya, dengan maksud untuk mencari transportasi. Dialah orang yang sudah menjebak Jolene hingga dijebloskan ke penjara. Romeo pun meminta maaf kepada Jolene. Sebenarnya, dia juga dimanfaatkan oleh pengacara atas perintah Pucci. Akhirnya, Romeo bersedia memberi Jolene sebuah kunci kendaraan. Dan secara mengejutkan, kunci tersebut bukanlah kunci mobil, melainkan kunci helikopter. Mereka semua pun segera bergegas mengejar Pucci dengan menggunakan helikopter tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanannya, mereka diserang oleh salah satu anak buah Pucci. Dia bernama Rikiel dengan stand yang bernama Sky High. Kekuatannya adalah mengendalikan makhluk mitos yang disebut dengan Roach atau Skyfish. Makhluk ini bukanlah stand, melainkan hewan. Hewan ini berwarna transparan dan mampu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oleh karena itulah, Skyfish dianggap makhluk mitos karena mata manusia tidak mampu melihatnya. Satu-satunya bukti keberadaan mereka hanyalah rekaman video. Gara-gara serangan ini, tim Jolene terpaksa meninggalkan helikopter. Namun mereka berhasil mendarat dengan aman berkat benang milik Jolene. Sesampainya di permukaan, mereka dihadang langsung oleh Rikiel. Dia pun menyerang dengan mengerahkan ratusan rods. Makhluk tersebut mampu memakan panas tubuh manusia. Organ manusia akan rusak ketika tidak mendapatkan suhu panas yang cukup. Serangan ini tidak disadari dan tidak terasa sama sekali. Dan jika organ penting seperti ginjal sudah dirusak, maka manusia akan mati. Inilah ancaman mengerikan dari kekuatan Sky High. Untuk mengatasi ancaman ini, Jolene memutuskan untuk membakar dirinya sendiri. Dengan begitu panas tubuhnya tetap terjaga sehingga serangan Roach tidak mempan terhadapnya. Jolene pun dengan gagah berani mendekat lalu menghajar Rikiel. Namun, Rikiel masih memiliki rencana terakhir. Dia memegang leher Jolene untuk memadamkan apinya. Begitu apinya padam, Rikiel akan melepas tangannya lalu membiarkan Roach menyerang leher Jolene. Namun di luar dugaan, tiba-tiba tangan Rikiel tidak bisa digerakkan. Tangannya terus menutup leher Jolene sehingga para Roach tidak bisa menyerang. Pada akhirnya, Rikiel berhasil dikalahkan hanya karena ada kesalahan kecil. Rencananya tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Apakah ini kebetulan ataukah memang takdir? Tidak ada yang tahu. Setelah itu, Jolene menanyakan beberapa hal kepada Rikiel. Kenapa kau bersedia melindungi Pucci? Siapa kau yang sebenarnya? Kenapa kau memiliki tanda lahir Joestar? Rikiel pun menjawab bahwa dia adalah keturunan Dio. Bahkan dia juga bukan satu-satunya. 3 orang yang dipertemukan dengan Pucci di rumah sakit, tiga-tiganya memiliki tanda lahir Joestar. Oleh karena itulah, mereka memiliki kekuatan stand tanpa ditusuk oleh panah. Rikiel juga memberitahu Jolene bahwa Weather Report juga memiliki tanda lahir Joestar di pundaknya. Hal ini karena Weather adalah adik kandung Pucci. Tanda bintang itu mulai muncul ketika Pucci bergabung dengan bayi hijau. Jolene pun menjadi bimbang setelah mendengar penjelasan Rikiel. Dia ragu apakah Weather seorang kawan atau lawan. Kemudian Hermes secara refleks menghajar Rikiel hingga tidak sadarkan diri. Dia sengaja melakukan ini supaya Jolene tidak terpengaruh omongannya. Setelah itu mereka pun segera menuju ke rumah sakit tempat Pucci bersembunyi.
Jolin bisa mengetahui lokasi Pucci karena darah Joestar mengalir di dalam tubuh mereka. Mereka saling bisa merasakan keberadaan sejauh apapun jaraknya. Sebelum memasuki rumah sakit, Jolin meminta Emporio untuk menyerahkan disk ingatan Jotaro kepada Yayasan Speedwagon. Saat ini disk Star Platinum sudah dimasukkan ke dalam tubuh Jotaro. Dengan tambahan disk ingatan, maka Jotaro akan bisa dibangkitkan kembali. Emporio pun bersedia, lalu Jolin dan Hermes segera memasuki rumah sakit. Sesampainya di dalam, mereka menemukan lubang besar yang berada di salah satu ruangan. Jolin bisa merasakan bahwa Pucci berada di dalam lubang tersebut. Namun dia tidak bisa masuk begitu saja. Lubang itu jelas bukan lubang biasa. Berbahaya jika dia masuk tanpa persiapan. Akhirnya, Jolin mengurai benangnya untuk digunakan sebagai penanda. Jika terjadi sesuatu yang aneh, Hermes diminta untuk segera menariknya. Berangkatlah Jolin memasuki lubang tersebut. Setelah cukup jauh menjelajah, tiba-tiba saja Jolin berpindah tempat di dalam pesawat. Dia pun kemudian melihat ke arah luar melalui jendela pesawat. Dari situ, Jolin dapat melihat pengguna stand yang sudah menciptakan efek ini. Dia bernama Donatello Versus dengan stand yang bernama Underworld. Kekuatannya adalah menggali ingatan atas peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Kekuatan ini dapat mewujudkan suatu tragedi yang pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, dia menggunakan peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi di tahun 2005. Jolin sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Dia pun memberikan sinyal kepada Hermes untuk segera menariknya keluar. Namun Versus tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mewujudkan ingatan Hermes tentang Sportsmax hingga membuat Hermes kehilangan ketenangan. Akhirnya, mereka berdua pun terjatuh di dalam pesawat. Dalam 3 menit ke depan, pesawat tersebut akan jatuh dan meledak. Jadi Jolin dan Hermes hanya memiliki sedikit waktu untuk mengalahkan Versus. Jika tidak, mereka akan tewas terbakar, sama seperti nasib para penumpang. Jolin pun secara inisiatif keluar dari pesawat untuk menyerang Versus secara langsung. Namun sayangnya, tempat ini sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Versus. Dengan mudahnya, dia mewujudkan peristiwa lain untuk menangkap Jolin. Kali ini Jolin terperangkap di dalam pesawat tempur. Pesawat ini juga akan jatuh dalam beberapa menit. Sementara Pucci yang berada di tempat yang sama hanya berdiri dan mengamati pertarungan Versus melawan Jolin. Pucci memberitahu Versus bahwa Jolin bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Namun, Versus justru merasa jengkel ketika mendengar beberapa nasihat dari Pucci. Dia merasa bahwa derajatnya lebih tinggi dari Pucci karena dia adalah keturunan Dio. Sedangkan Pucci tidak memiliki hubungan darah dengan Dio. Dia hanya bergabung dengan tulang Dio. Cuma itu saja. Hal ini pun membuat Versus menjadi besar kepala. Menurutnya, dialah yang pantas untuk menuju surga, bukan Pucci. Versus pun secara diam-diam mencuri disk ingatan weather report dari tangan Pucci. Dia berencana melakukan sesuatu dengan itu setelah berhasil mengalahkan Jolin. Sementara itu, Jolin masih berusaha mencari cara untuk menghadapi kekuatan ini. Dia meluncurkan benangnya ke arah lubang rumah sakit, lalu mencuri alat komunikasi milik polisi. Setelah itu dia menghubungi Emporio yang berada di luar. Emporio pun dengan cepat mencari informasi untuk membantu Jolin. Dia menyarankan untuk mengambil alih pesawat tempur, lalu ditabrakkan dengan pesawat komersil. Rencana ini pun berhasil membawa Jolin ke pesawat yang sebelumnya. Lalu, Emporio meminta Jolin untuk menduduki kursi nomor 51D dan 51F. Kursi tersebut dulunya diduduki oleh 2 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Inilah satu-satunya cara agar bisa selamat. Namun tentunya, Versus tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia memasukkan 3 anak ke dalam pesawat tersebut. Mereka bukanlah rekaman ingatan yang diwujudkan oleh Stan Versus. Mereka adalah 3 manusia asli yang dibawa dari rumah sakit. Jolin tidak mampu menyingkirkan anak-anak itu demi keselamatannya sendiri. Mereka pun akhirnya kehabisan waktu, lalu pesawat itu pun meledak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Namun ajaibnya, Jolin, Hermes, beserta 3 anak dari rumah sakit, semuanya selamat. Hermes menggunakan kekuatannya untuk menggandakan 2 penumpang yang selamat, lalu bersembunyi di dalam tubuh mereka. Sedangkan Jolin mengurai tubuhnya sendiri menjadi benang, lalu bersembunyi di dalam tubuh Hermes. Dengan begitu, semuanya selamat dari kecelakaan pesawat.
Kemudian tanpa berlama-lama, Jolin segera menghajar Versus, lalu mengikat dan menggantungnya dengan benang. Lalu di saat-saat terakhir, Versus mengirim disk ingatan Weather dengan menggunakan stand-nya. Kebetulan Weather Report berada tepat di depan rumah sakit. Hal ini pun membangkitkan kekuatan Weather yang sesungguhnya. Kekuatan yang bahkan membuat Pucci sangat kerepotan. Versus menyebutnya dengan pelangi iblis, Heavy Weather. Siapapun yang tersentuh pelangi tersebut akan berubah menjadi siput. Kekuatan ini berjalan secara otomatis dan tidak memandang lawan atau kawan. Inilah kekuatan berbahaya yang berusaha disegel oleh Pucci. Terjadilah kekacauan lantaran pelangi tersebut. Versus dan Pucci akhirnya berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kekacauan ini. Tujuan Versus sendiri kini sudah berubah. Yang tadinya melayani Pucci berubah menjadi ingin menggantikan Pucci. Dia berniat mencari Emporio untuk merebut disk ingatan Jotaro. Dia ingin mencari tahu tentang bagaimana caranya mencapai surga. Tentu Jolin tidak akan membiarkan Versus begitu saja. Untungnya, Versus sudah terkena efek kekuatan Heavy Weather. Dia berubah menjadi siput yang membuatnya berjalan sangat lambat. Akhirnya Jolin berhasil menangkapnya. Lalu, Jolin menjadikannya sandera dan dia diminta ikut bersamanya. Karena mereka semua sudah menjadi siput, mereka pun mengendarai mobil agar bisa mengejar Pucci. Sementara itu, Anasui yang sedang kebingungan mencoba meminta penjelasan kepada Weather. Dia ragu apakah Weather seorang kawan atau lawan. Weather pun memberitahu tujuannya, yaitu balas dendam terhadap Pucci. Dia kemudian menceritakan masa lalu tentang dirinya dan kakaknya. Tanggal 5 Juni 1972. Seorang bayi terlahir, lalu meninggal di dalam pelukan ibunya. Sang ibu sangat bersedih dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Sang ibu akhirnya menukar anaknya dengan anak lain yang kebetulan terlahir di hari yang sama. Dan si anak yang dia ambil adalah Weather Report, adik dari Enrico Pucci. Sang ibu sangat menyayangi Weather meskipun bukan anaknya sendiri. Dia pun menamai anak itu West Blue Marine. Sementara keluarga Pucci tidak mengetahui bahwa anaknya sudah ditukar. Yang mereka tahu hanyalah adik Enrico Pucci meninggal setelah kelahirannya. Nama asli Weather Report adalah Domenic Pucci. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, Enrico Pucci, Domenic Pucci, dan Perla Pucci. Jadi, Domenic Pucci adalah nama pemberian orang tua kandung, West Blue Marine adalah nama dari orang tua tiri, sedangkan Weather Report adalah nama stand-nya. Enrico pun hanya bisa terdiam mengetahui fakta bahwa dia memiliki adik. Menginjak usia 15 tahun, Pucci menjadi pastor dan selalu mendoakan adiknya. Kemudian pada suatu hari, Dio Brando mendatangi gereja Pucci untuk berteduh dari sinar matahari. Disinilah pertama kalinya Pucci bertemu dengan sang maestro, Dio. Pucci pun hanya bersikap biasa saja terhadap Dio. Dia tidak curiga dan mempersilahkan Dio berteduh sampai matahari terbenam. Dio pun menjadi tertarik dengan Pucci. Lalu, dia memberikan panasten kepadanya. Pada tahun 1988, di suatu sore, ibu tiri Weather mendatangi gereja Pucci untuk menjalani ritual pengakuan dosa. Sang ibu menceritakan bahwa dia sudah menukar anak orang lain. Dari sinilah Pucci menyadari bahwa adiknya masih hidup. Semenjak mengetahui fakta ini, Pucci berusaha mencari adik kandung yang sudah ditukar tersebut. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga. Perla Pucci, adik Enrico yang kedua, jatuh cinta dengan Weather Report yang merupakan adik pertama. Mereka berdua tidak tahu bahwa mereka adalah saudara kandung. Satu-satunya yang mengetahui hubungan terlarang ini hanyalah Enrico seorang. Tentu Enrico tidak bisa tinggal diam. Dia menyewa jasa detektif untuk memisahkan kedua adiknya. Permintaan Enrico cukup membuat mereka putus hubungan, tidak kurang dan tidak lebih. Namun sayangnya, keinginannya tidak berjalan sesuai rencana. Detektif yang Enrico sewa ternyata adalah orang yang sangat rasis. Dia membenci orang kulit hitam berserta keturunannya. Dia pun membunuh Weather hanya karena Weather keturunan kulit hitam. Namun meski sudah dihajar habis-habisan, Weather masih bertahan hidup. Detak jantungnya masih ada, namun sangat lemah. Perla tidak menyadari detak jantung yang lemah tersebut. Dia menganggap Weather sudah mati, kemudian dia sendiri memutuskan untuk melompat dari atas tebing.
Tentu Enrico sangat bersedih begitu mengetahui insiden ini. Niat baiknya malah justru menghilangkan nyawa kedua adiknya. Dia sangat bersedih, lalu berteriak, "Aku akan melakukan apapun demi menghidupkannya kembali." Di saat itulah, panah Stan merespon perasaannya. Dia tertusuk, lalu mendapatkan White Snake, Stan yang mampu mengabadikan ingatan dalam bentuk disk. Seseorang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali dengan kekuatan apapun. Ingatan Perla adalah yang terbaik yang bisa didapatkan Enrico saat itu. Di saat yang bersamaan, Weather juga mendapatkan Stan-nya. Ini terjadi karena dia adalah adik kandung Enrico. Dia yang tadinya sekarat, akhirnya kembali pulih berkat kekuatan panah Stan. Kemudian hal pertama yang dilakukannya setelah pulih adalah membunuh si detektif rasis. Setelah itu, dia berniat membunuh Enrico karena dialah dalang dari semua ini. Weather tidak tahu bahwa Enrico dan Perla adalah saudara kandungnya. Dia juga tidak tahu bahwa Enrico bermaksud baik. Yang dia tahu hanyalah Enrico sudah menyebabkan kematian Perla. Perasaan Weather yang dipenuhi dengan kemarahan telah menciptakan banyak siput di seluruh penjuru kota. Kekuatan ini muncul secara otomatis mengikuti perasaannya. Dia tidak bisa mengendalikan ataupun menonaktifkan kekuatannya sendiri. Lalu pada suatu malam, bertemulah dia dengan Enrico Pucci. Mereka berdua pun bertarung untuk menyelesaikan semuanya. Dan hasilnya, Weather kalah karena ingatannya diambil. Begitu ingatannya hilang, kekuatan siput milik Weather juga ikut menghilang. Hal ini terjadi karena dia sudah melupakan perasaan dan tujuannya. Dia juga menjadi tidak berdaya, lalu dijebloskan ke penjara Green Dolphin. Setelah mengetahui masa lalu Weather, Anasui kini mengerti bahwa Weather masih berada di pihak yang sama. Tujuannya sama-sama mengalahkan Pucci walaupun dengan alasan yang berbeda. Tak lama kemudian, Pucci sendiri datang menghampiri mereka. Dia pun memotong kaki Weather untuk melumpuhkannya. Secara mengejutkan, Pucci tidak terpengaruh kekuatan Weather Report. Dia bahkan bersembunyi di dalam tumpukan siput dan masih baik-baik saja. Anasui pun mencoba menyerang. Namun dalam sekejap, dia langsung berubah menjadi siput karena dia melihat refleksi pelangi dari kaca mobil. Inilah rahasia kekuatan Heavy Weather. Siapapun yang melihat pelangi tersebut akan berubah menjadi siput. Hanya Pucci saja yang mengetahui rahasia ini. Dia tidak terpengaruh karena dia sudah menyegel penglihatannya ke dalam sebuah disk. Pucci saat ini buta dengan disengaja. Dia bertarung dengan cara mendeteksi hawa keberadaan Weather. Namun, Weather masih bisa memberikan perlawanan dengan memanfaatkan kebutaan Pucci. Dia membekukan darah yang berceceran, lalu dibentuk menjadi duri. Pucci mencoba menghindari duri-duri tersebut dengan menggunakan Anasui. Namun, Pucci tidak menyadari bahwa darahnya sendiri sudah dibekukan. Pucci sangat kesulitan menghadapi Weather. Secara garis besar, Weather memang jauh lebih kuat daripada Pucci. Pucci pun tertangkap dan tidak bisa berkutik. Kemudian ketika Weather akan menghabisinya, tiba-tiba mobil Jolin datang menabrak mereka. Kejadian ini tidaklah disengaja. Mereka melintasi duri yang membuat mobil kehilangan kendali. Gara-gara kejadian ini, Pucci bisa meloloskan diri dari genggaman Weather. Dia bahkan sudah membunuh Weather lalu segera pergi ke tujuannya sejak awal. Kematian Weather ditandai dengan menghilangnya siput yang sudah mempengaruhi banyak orang. Namun meski sudah mati, Weather sempat menyegel Stan-nya sendiri ke dalam sebuah disk. Dia berhasil memanfaatkan kekuatan White Snake tanpa disadari oleh Pucci. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa hanya Stan inilah yang mampu mengalahkan Pucci. Pengorbanan ini tidak akan disia-siakan oleh Jolin. Dia akan mengalahkan Pucci demi Weather dan juga semua orang. Cape Canaveral, pusat antariksa Kennedy. Inilah tempat yang menjadi tujuan Pucci. Disinilah tempat stasiun peluncuran roket berada. Begitu sampai di lokasi, tiba-tiba Stan milik Pucci berevolusi. Kini, dia mendapatkan kekuatan baru, yaitu menjadi pusat gravitasi. Terjadilah kekacauan yang besar akibat kekuatan ini. Kini gravitasi tidak lagi menarik ke bawah, melainkan ke arah samping. Mobil yang ditumpangi Jolin terhempas ke belakang karena tertarik gravitasi. Jalan yang tadinya datar seolah-olah berubah menjadi tebing yang menjulang tinggi. Hermes pun terhempas dan terpisah dari tim untuk sementara.
Setelah menyadari bahwa arah gravitasi sudah berubah, tim Jolin segera keluar dari mobil lalu memanjat pembatas jalan agar bisa memasuki Cape Canaveral. Benang milik Jolin sangatlah berguna dalam situasi ini. Begitu pula dengan diver down milik Anna Sui. Dia bisa meluncur dan memanjat dengan cukup mudah. Sesampainya di lokasi, mereka disambut langsung oleh stand Pucci yang sudah berevolusi. Stand itu terlihat seperti gabungan antara Whitesnake dan bayi hijau. Simon, begitulah Pucci menamai stand barunya. Selain menjadi pusat gravitasi, Simon juga mampu membuat apapun yang disentuhnya menjadi terbalik. Jolin sempat terkena pukulan pada bagian yang vital. Jantungnya pun terbalik, lalu dia terjatuh tertarik gravitasi. Emporio pun menangis, mengira bahwa Jolin sudah mati. Lalu tiba-tiba saja, dia menerima pesan singkat di handphonenya yang berisi, "Jolin masih hidup, namun dia tidak aman. Lindungi Jolin sampai aku tiba, itu saja permintaanku. Dia pasti menemukan cara melawan gravitasinya. Dia masih hidup, namun dalam kondisi sekarat. Tertanda, Jotaro Kujo." Setelah membaca pesan itu, Emporio meminta Anna Sui untuk segera mencari Jolin. Pucci sendiri juga masih merasakan hawa keberadaan Jolin. Dia terkejut bagaimana bisa Jolin bertahan setelah terkena serangan pada organ vital. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya Pucci berhasil menemukan Jolin. Dia pun mengerti bagaimana Jolin bisa bertahan dari serangannya. Jolin mengurai bagian tubuh yang terkena serangan menjadi benang, lalu membentuk pita Mobius. Dengan begitu, Jolin dapat bertahan dari serangan Simon. Pucci pun berpikir bagaimana caranya membunuh Jolin. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan Stan karena kekuatan Simon mampu dipatahkan dengan pita Mobius. Akhirnya Pucci mengambil pistol dari mayat satpam yang terjatuh. Dia langsung menembakkan 4 peluru, lalu kemudian Jotaro akhirnya tiba dengan kekuatan penuhnya. Selain Jotaro, Hermes juga tiba di lokasi. Kini tim Jolin sudah lengkap dan berniat menyelesaikan semuanya. Namun justru di titik inilah Pucci menyadari apa yang harus dilakukan. Dia melayang ke titik koordinat tertentu, lalu tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya dan kemudian terlahirlah stand baru bernama Made in Heaven. Pada tahap ini, stand milik Pucci sudah berevolusi dengan sempurna. Dari Whitesnake, Simon, dan kini Made in Heaven. Setelah berevolusi sempurna, tubuh Pucci tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu terjadi sesuatu yang aneh di seluruh dunia. Awan di langit bergerak dengan sangat cepat. Es krim yang masih segar langsung meleleh, dan jarum jam berputar lebih cepat dari biasanya. Inilah kekuatan sempurna Made in Heaven. Kekuatan mempercepat waktu yang mempengaruhi seluruh dunia dan bahkan galaksi alam semesta. Namun, kekuatan ini tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup. Bunga tidak cepat layu, hewan masih normal, dan manusia tidak menua dengan cepat. Untuk mengatasi kekuatan Pucci, tim Jolin berusaha memancing Pucci ke daerah berair. Karena dengan mengamati gerakan air, mereka mampu mengetahui lokasi Pucci. Menghentikan waktu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Pucci. Salah satu orang akan menjadi umpan, lalu ketika Pucci mendekat, Jotaro akan menghentikan waktu. Namun sayangnya, Pucci tidak semudah itu dikelabuhi. Dia mampu menggerakkan stand Jolin untuk menyerang Anna Sui. Dia juga sudah membuat antisipasi serangan Jotaro dengan cara melempar pisau ke arah Jolin. Tidak salah lagi, strategi melempar pisau ini ditirunya dari Dio. Dengan begitu, Jotaro tidak akan sempat menyerangnya. Dia akan memilih menyelamatkan Jolin daripada menyerang Pucci. Inilah kelemahan besar Jotaro yang dieksploitasi oleh Pucci. Dia tahu bahwa seorang ayah pasti akan melindungi putrinya. Setelah itu Pucci segera menyerang Jotaro dan Hermes hingga menyisakan Jolin dan Emporio saja. Kemudian, Jolin melilitkan benangnya ke lumba-lumba untuk menariknya menjauhi Pucci. Kekuatan Pucci tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup. Oleh sebab itulah, kecepatan renang lumba-lumba cukup mampu memberi jarak. Jolin tahu bahwa Pucci akan segera mengejar. Dia memberikan this weather report kepada Emporio, kemudian memotong benangnya dan menghadapi Pucci. Tentu Jolin sama sekali tidak berdaya menghadapi Pucci, namun setidaknya Emporio berhasil lolos. Setelah menghabisi Jolin, Pucci menambah kecepatan hingga membuat matahari tampak meregang. Pagi, siang, dan malam hanya berganti dalam hitungan detik.
Waktu terus dipercepat hingga membuat semesta kiamat. Kemudian terbentuklah semesta baru di mana segalanya akan diulang. Akhir dari alam semesta akan menjadi awal alam semesta berikutnya. Peristiwa ini biasa disebut dengan universe reset. Semesta nomor 1 telah lenyap. Orang-orang yang mati di sana akan tetap mati. Sementara Emporio yang berhasil selamat menjalani kehidupan yang sama di semesta nomor 2 ini. Saat ini, dia berada di penjara sama seperti semesta yang sebelumnya. Dia sempat mendengar suara Jolyne dan Jotaro yang berasal dari ruang kunjungan. Emporio pun penasaran dan memasuki ruangan itu. Namun sesampainya di sana, dia melihat orang yang benar-benar berbeda. Mereka bukanlah Jolyne dan Jotaro. Mereka hanyalah tiruan yang tercipta dari semesta 1. Ini terjadi karena Jolyne dan Jotaro yang asli sudah tewas di semesta 1. Tak lama kemudian Pucci datang menemui Emporio. Tujuannya jelas untuk menghabisinya, karena Emporio tidak seharusnya memasuki semesta ini. Pucci pun hanya mengejar Emporio dengan berjalan santai karena dia tahu apa yang akan dilakukan Emporio berikutnya. Semesta ini melalui sejarah yang sama dengan semesta sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan surga. Sebuah semesta di mana umat manusia mengetahui apa yang akan menimpanya. Setelah melewati waktu yang dipercepat, semua orang menjadi tahu apa yang akan terjadi. Seperti contohnya, ada apa di 5 tahun mendatang? Kapan perang terjadi? Kapan kecelakaan terjadi? Kapan seseorang akan mati? Dan lain sebagainya. Dengan mengetahui masa depan, maka umat manusia bisa melakukan persiapan. Dengan begitu, tidak akan ada yang kecewa, putus asa, sedih, ataupun depresi. Persiapan membawa kebahagiaan, begitu kata Pucci. Kemudian, pengejaran Pucci akhirnya berakhir di kamar hantu milik Emporio. Lalu di saat-saat terakhir, Emporio memasukkan this weather report ke dalam kepalanya. Pucci pun menjadi marah dan sekali lagi mengaktifkan percepatan waktu. Namun, kecepatan yang tinggi sekalipun tidak mampu melawan racun. Emporio menggunakan weather report untuk memanipulasi oksigen di daerah sekitar. Manusia memang membutuhkan oksigen untuk bernafas, namun tidak boleh melampaui 40%. Oksigen murni sangat beracun bagi makhluk hidup. Kadar oksigen yang sangat tinggi bahkan mampu membuat besi berkarat hanya dalam sekejap. Di saat-saat terakhir, Emporio sempat membantah argumen Pucci tentang kehidupan umat manusia. Menurutnya, manusia tetap bisa bertahan meskipun tidak mengetahui apa yang akan menimpanya. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Weather, FF, Hermes, Anasui, Jolyne, dan Jotaro. Mereka semua tidak tahu apa yang menanti di masa depan. Namun, tekad mereka sangat kuat dan pantang menyerah dalam menjalani hidup yang serba tidak pasti. Pucci hanyalah orang lemah yang tidak siap menjalani hidup. Begitulah pikir Emporio. Setelah mengatakan semua itu, Emporio kemudian melanjutkan serangan hingga berhasil menewaskan Pucci. Lalu bersamaan dengan kematiannya, semesta nomor 2 hancur, lalu terbentuklah semesta 3. Dalam semesta ini, Emporio bertemu dengan orang yang menyerupai Hermes, Anasui, dan Jolyne. Namun mereka bukanlah orang yang sama. Jolyne di dunia ini bernama Irene, sedangkan Anasui bernama Anakis. Emporio pun hanya bisa menangis, menahan kesedihannya. Semua pertarungan yang dilewatinya adalah takdir yang kemudian membawanya ke tempat ini. Emporio pun hanya bisa menerima dan menghadapi kenyataan ini. Dunia ini memanglah asing baginya. Namun setidaknya dunia ini damai tanpa adanya keberadaan Pucci. Dengan tidak adanya Pucci, maka artinya tidak ada pertarungan yang menghilangkan banyak nyawa. Stone Ocean tamat dengan bizarre ending. Petualangan bizarre berlanjut di part 7, Steel Ball Run.